saya Rizka Hardianti, kelas 3D Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan organ reproduksi ternak jantan dan betina beserta fungsinya dan hormon ternak jantan dan betina beserta fungsinya, dan untuk memenuhi mata kuliah infertilitas dan sterilitas. Organ reproduksi ternak jantan dapat kita lihat di atas. Organ reproduksi ternak jantan terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, testis. Testis adalah sepasang organ reproduksi primer pada jantan yang berfungsi memproduksi spermatozoa, sekresi hormon, dan protein. Yang kedua, epididymis. Epididymis adalah saluran eksternal pertama dari testis dan menyatu ke permukaan testis serta terbungkus dalam tunika dengan testis yang mempunyai 4 fungsi utama, yaitu transportasi, konsentrasi semen, naturasi, dan penyimpanan spermatozoa. Yang ketiga, skrotum. Skrotum adalah 2 lobus kantong yang membungkus testis. Skrotum berfungsi untuk melindungi dan menyokong testis, mengatur temperatur testis, dan epididymis supaya temperatur dalam testis 4-7 Celcius di bawah temperatur tubuh. Yang keempat, ductus deferens. Ductus deferens merupakan saluran yang menghubungkan kauda epididymis dengan uretra. Dindingnya mengandung otot polos yang berperan dalam pengangkutan spermatozoa. Yang kelima, kelenjar-kelenjar aksesoris. Kelenjar ses pelengkap atau kelenjar aksesoris bervariasi antara spesies dalam hal bentuk dan ukurannya. Yang termasuk kelenjar ses pelengkap adalah vesicula seminalis atau vesicularis, kelenjar prostata, dan kelenjar bulbo-ureteres atau Koppers. Yang keenam, uretra. Uretra adalah saluran urogenitalis untuk menyalurkan urin dan semen. Uretra dibedakan atas 3 bagian, yaitu bagian pelvi, bulbus uretrae, dan bagian penis. Yang ketujuh, penis. Penis mempunyai tugas ganda, yaitu pengeluaran urin dan peletakan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Penis terdiri atas bagian akar, badan, dan ujung yang berakhir pada glans penis. Organ reproduksi ternak betina dapat kita lihat di atas. Yang pertama, ovarium. Ovarium organ utama yang menghasilkan sel telur yang dibuahi spermatozoa dan akan berkembang sebagai individu baru. Ovarium juga menghasilkan estrogen dan progesteron. Yang kedua, oviduk. Oviduk adalah organ yang menghubungkan ovarium hingga ujung tanduk uterus. Bentuknya seperti pipa tidak beraturan. Fungsi oviduk untuk mengangkut ovum dan spermatozoa. Yang ketiga, uterus. Uterus adalah suatu organ muskuler yang merupakan lanjutan dari oviduk dan berakhir pada suatu muara pada vagina di kaudal. Fungsi utama dari uterus adalah menyimpan dan memelihara embrio atau fetus. Yang keempat, vagina. Vagina berbentuk bulat, panjang dengan dinding yang tipis dan elastis. Kedalamannya sekitar 25-30 cm. Sperma dari hasil perkawinan akan disimpan pada bagian depan vagina dekat dengan serviks. Vagina inilah yang digunakan sapi sebagai alat kopulasi perkawinan. Yang kelima, serviks. Saluran reproduksi betina ini letaknya pada bagian depan berbatasan dengan uterus dan bagian belakang menonjol pada vagina. Serviks memiliki fungsi mengkontaminasi mikroorganisme di dalam uterus. Fungsi lainnya adalah media tampungan sperma dari proses perkawinan secara alami. Yang keenam, vulva. Vulva merupakan alat kelamin sapi betina yang paling luar, berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. Vulva berbentuk lipatan-lipatan dan ada yang tertutup rambut halus. Bagian tengah vulva terdapat klitoris. Hormon reproduksi ternak jantan terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Organ yang memproduksi GnRH adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan satu bagian pada otak bagian ventral. Produksi GnRH di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah. GnRH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari bersama-sama dengan estrogen untuk memproduksi LH dan FSH.
Yang kedua, follicle stimulating hormone atau FSH. Setelah hipotalamus memproduksi gen RH, kemudian gen RH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel degraft atau folikel yang matang atau folikel yang siap ovulasi. Yang ketiga, luteinizing hormone atau LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain yaitu luteinizing hormone atau LH. Fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium. Yang keempat, testosteron. Secara umum, hormon di dalam sistem reproduksi sapi jantan terbagi menjadi dua golongan yaitu HPG, hormon hipofis pituit gonadal axis, dan hormon steroid. Testosteron termasuk ke dalam golongan hormon steroid. Steroid diperlukan untuk menjaga agar proses spermatogenesis berjalan konsisten sehingga mutu sperma tetap terjaga. Hormon reproduksi ternak betina terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, gonadotropin releasing hormone gen RH. Organ yang memproduksi gonadotropin releasing hormone gen RH adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral. Produksi gen RH di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah. Gen RH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari bersama-sama dengan estrogen untuk memproduksi LH dan FSH. Yang kedua, follicle stimulating hormone atau FSH. Setelah hipotalamus memproduksi gen RH, kemudian gen RH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel degraft atau folikel yang matang atau folikel yang siap ovulasi. Yang ketiga, luteinizing hormone atau LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lainnya yaitu luteinizing hormone atau LH. Fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium. Yang keempat, estrogen. Folikel di ovarium memproduksi estrogen. Semakin besar ukuran folikel, maka akan semakin banyak atau semakin tinggi kadar estrogen dalam darah. Hormon estrogen ini yang akan membuat sapi menunjukkan gejala-gejala birahi, tingginya kadar oksigen dalam darah bersamaan dengan tingginya kadar gen RH akan memicu pengeluaran LH yang kemudian akan menstimulasi ovulasi. Yang kelima, progesteron. Progesteron mempunyai nama lain hormon kebuntingan. Hormon ini bertugas untuk mempertahankan kebuntingan. Hormon progesteron ini akan menekan produksi LH dan FSH. Inilah yang menyebabkan pada saat bunting hewan tidak menunjukkan gejala birahi. Yang keenam, prostaglandin. Prostaglandin dihasilkan oleh uterus. Hormon ini mempunyai fungsi untuk menghancurkan korpus luteum. Karena fungsi prostaglandin yang dapat menghancurkan korpus luteum ini membuat prostaglandin bisa digunakan sebagai hormon sinkronasi estrus. Hormon ini bekerja pada saat mendekati proses kelahiran. Yang ketujuh, oksitosin. Oksitosin merupakan hormon yang berperan pada saat proses kelahiran dan setelah kelahiran. Pada proses kelahiran, hormon ini akan menstimulasi kontraksi otot-otot uterus sehingga proses kelahiran terjadi. Pasca kelahiran, hormon ini berfungsi sebagai hormon yang membantu pengeluaran susu dari induk.